Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak beserta keluarga di rumah senantiasa dalam keadaan sehat ya. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sikap kepahlawanan yang masih ada di tematik tema 5 ya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasannya, mari kita awali terlebih dahulu kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan diawali dengan bismillah, ilmu yang dipelajari hari ini bisa diterima dengan baik dan bisa bermanfaat. Amin. Selanjutnya anak-anak, untuk sikap kepahlawanan yang akan kita pelajari hari ini, anak-anak, bangsa Indonesia ini pernah dijajah oleh Belanda, oleh Inggris, Portugis, dan juga Jepang. Penjajah menciptakan kesengsaraan dan ketidakadilan. Dalam situasi ini muncul pahlawan. Pahlawan adalah orang yang gagah berani serta rela berkorban membela kebenaran. Sikap kepahlawanan dan patriotisme adalah sikap yang mencontoh sifat-sifat pahlawan seperti berani, rela berkorban, serta siap berjuang demi bangsa dan negara. Lalu, tahukah anak-anak apa saja sikap yang termasuk sikap kepahlawanan dan patriotisme? Oke, kalau anak-anak penasaran, kita langsung saja ya. Nah, sikap kepahlawanan dan patriotisme diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keberanian. Lalu yang kedua, cinta tanah air. Lalu yang ketiga, rela berkorban. Yang keempat, disiplin dan bertanggung jawab. Yang kelima, pantang menyerah dan percaya diri. Keenam, kerjasama. Ketujuh, ketegasan. Nah, keberanian itu yang seperti apa sih? Yang dimaksud dengan cinta tanah air itu yang bagaimana? Anak-anak, simak baik-baik ya penjelasan dari ketujuh sikap pahlawan dan patriotisme yang tadi sudah Ibu sebutkan. Yang pertama, keberanian. Keberanian merupakan modal dasar para tokoh dalam melawan penjajah. Dengan modal keberanian tadi, para pejuang mampu menyulut semangat perjuangan rakyat. Keberanian para pejuang mampu menggoyahkan pertahanan penjajah. Nah, anak-anak, itu tadi ya keberanian, sikap keberanian. Lalu yang kedua, sikap yang kedua adalah cinta tanah air. Rasa cinta tanah air yang tinggi mampu menghilangkan segala bentuk keraguan. Para pejuang tidak ragu dalam melangkah untuk mengusir penjajah. Mereka tidak rela jika wilayahnya dijajah oleh para bangsa asing. Nah, itu tadi anak-anak sikap dari cinta tanah air. Lalu yang ketiga, sikap rela berkorban. Semangat rela berkorban para pejuang tidak diragukan lagi. Mereka rela mengorbankan harta benda, jiwa dan raga demi bangsa dan negaranya. Para pejuang rela mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau keluarga. Oke, dan selanjutnya, sifat yang keempat adalah disiplin dan bertanggung jawab. Sikap disiplin dan bertanggung jawab telah dibuktikan para pejuang. Mereka disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Mereka siap menerima resiko apapun seperti penyiksaan, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh para penjajah. Lalu yang kelima adalah sikap pantang menyerah dan percaya diri. Para pejuang gigih dalam melakukan perjuangan. Semangat berjuang terus dilakukan tanpa putus asa. Mereka dengan percaya diri selalu berupaya untuk mencapai keberhasilan dalam perjuangannya. Mereka berupaya keras agar dapat mengusir penjajah dari tanah airnya. Berbagai strategi mereka terapkan agar dapat segera mengusir penjajah sehingga kemerdekaan dapat dicapai. Lalu anak-anak, sikap yang keenam adalah kerjasama. Semangat kerjasama dimiliki oleh para pejuang selama melawan para penjajah. Mereka bekerja sama dan bersatu sehingga kemerdekaan Indonesia dapat dicapai. Jadi kalau tidak ada kerjasama, maka mustahil bisa mencapai kemerdekaan. Dan terakhir adalah sikap ketegasan. Ketegasan para pejuang terlihat dari cara mereka yang tidak ragu untuk mengusir penjajah. Para pejuang dengan tegas menolak penjajah karena menimbulkan kesengsaraan dan ketidakadilan. Anak-anak, kurang lebih seperti itu ya tadi penjelasan dari sikap-sikap kepahlawanan dan kepatriotisme. Oke, kepatriotan ya. Nah, selanjutnya anak-anak,
perjuangan pahlawan harus kita hargai ya, karena tanpa perjuangan mereka kemerdekaan tidak akan pernah terwujud, nak. Lalu anak-anak, untuk tugasnya nih, mudah-mudahan anak-anak cukup paham ya tadi ya, cukup mengenal dari sikap-sikap kepahlawanan tadi. Dan anak-anak selanjutnya untuk tugasnya adalah setelah kita mempelajari sikap-sikap kepahlawanan, informasi apa sih yang anak-anak dapatkan mengenai sikap-sikap kepahlawanan? Anak-anak silahkan lengkapi tabel yang ada pada buku tematik 4E atau tema 5 pada halaman 87. Lalu nanti hasilnya dikumpulkan di Google Classroom ya. Yang pertama, anak-anak diminta untuk menyebutkan sikap kepahlawanan yang sudah anak-anak ketahui sebelum belajar materi yang tadi ya. Nah, sesudah itu anak-anak, yang kedua, anak-anak diminta juga untuk menyebutkan atau menuliskan sikap kepahlawanan yang baru saja anak-anak ketahui setelah belajar tadi. Oh, anak-anak baru tahu ternyata ketegasan itu juga salah satu sikap kepahlawanan, misalkan gitu ya. Oke, anak-anak, mudah-mudahan cukup jelas. Cukup sekian materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.